kemudian Human Development Index ini juga berbahaya. Kita punya bonus demografi yang sangat bagus 70%. Tetapi kalau kualitasnya itu tidak bagus, itu nanti menjadi masalah. Kalau Anda lihat chart ini, di Jawa dan di Pulau Jawa itu paralel terus. Artinya apa? Tidak ada perubahan yang signifikan, perbaikan dari pendidikan di luar Pulau Jawa. Padahal di luar Pulau Jawa itu banyak orang Kristen. Ini jadi masalah. Ini hamba Tuhan mesti lihat. Ini fakta ini. Ya, ini yang membuat sumber Badan Pusat Statistik. Jadi yang apa kami buat ini quote dari ini juga dari World Bank. Ini yang harus kita hati-hati nanti. Nah, ini masalah tadi current account deficit kita sekarang cukup tinggi. Itu ada hampir 27 miliar tahun ini, prediksi tahun yang lalu ada 38 miliar. Nah, ini berbahaya karena akibatnya dengan kita punya subsidi yang besar tahun ini 333 triliun rupiah atau dengan 15 ribu rupiah, 12 ribu rupiah sekarang itu akan menjadi hampir 380 triliun rupiah atau 38 miliar dolar. Artinya kalau ini tidak dibenahi itu akan menjadi bahaya. Karena apa? Subsidi tadi terlalu besar. Nah, subsidi tadi 38 miliar dolar itu harus dikurangi. Saya kebetulan kenal dengan semua calon presiden yang ada sekarang. Ya, saya kenal baik dengan Jokowi yang 5 tahun 6 tahun lalu. Saya kenal baik dengan Abu Rizal Bakri sejak 36 tahun yang lalu. Saya kenal baik dengan Prabowo karena dia wakil saya selama 5 tahun. Jadi practically saya kenal mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, menurut hemat saya ini harus diselesaikan. Sehingga kalau kita lihat sekarang inflasi tahun ini, tahun lalu 8,4%. Ini tidak terlalu bagus. Kita berharap inflasi itu di bawah 6%. Sehingga dengan demikian overall ekonomi ini menjadi bagus. Lanjut. Nah, sekarang ada program pemerintah yang kita terkenal dengan MP3II. Itu sudah sangat bagus dibuat pemerintah sekarang. Kita harus apresiasi. Semua koridor-koridor yang dibuat ini baik. Tetapi memang kelemahan pelaksananya adalah infrastruktur yang lemah. Itu kita lihat dalam program sekarang Minerba. Kalau bapak-bapak rame, caleg saya pikir perlu tahu. Minerba itu undang-undangnya menurut saya sangat bagus. Karena saya akan beri gambaran tadi. Karena dengan ada hilirisasi itu, nilai tambah yang didapat sangat banyak sekali. Tetapi pelaksananya sangat lambat. Nah, di situ perlu leadership yang bagus. Lanjut. Nah, kalau ini contoh tadi saya katakan tadi, ini hasil kita yang luar biasa kayanya, Indonesia terkaya sekarang ini. Tetapi kita masih ekspor raw material. Belum ada ekspor yang benar. Nah, sekarang kalau kita beri contoh, perhitungan nilai yang sederhana. Kalau aluminium ini, sekarang kita ekspor raw materialnya, nilainya cuma 981 juta dolar. Tidak 1 miliar. Tapi kalau itu diproses, itu kita akan bisa dapat sampai kepada 18 miliar. Karena 19 kali setengah. Baru satu turunan. Jadi teman-teman caleg-caleg ini, tolong waspadain. Kemudian yang kedua, kalau kita biji nikel, yang tadinya itu hanya 1 miliar sekian, kalau diproses, itu menjadi 8 miliar rupiah. Artinya apa? Luar biasa. Nah, kerugian kita sekarang tidak ada ekspor raw material itu, sebanyak 5-6 miliar itu bisa dikompensate kalau ini benar. Sayangnya, pemerintah sekarang, setelah Undang-Undang Minerba tahun 2009, peraturan pelaksananya tidak dilakukan. Kalau itu dilaksanakan pada hari ini, tidak perlu ada kita masalah itu lagi karena sudah berdiri smelter. Anda bisa bayangkan CPO. CPO itu proses kita kelapa sawit baru 47% yang diproses. Padahal Malaysia itu sudah lebih dari 100%, sehingga ada berapa turunan. Lanjut. Nah, saya sekarang masuk ini karena waktu saya singkat nanti kalau mau nanya. Sekarang ini bagaimanapun hebat yang saya cerita tadi, tanpa pemimpin yang punya track record yang bagus, saya ulangi ya, track record yang bagus, sukses story yang bagus, itu tidak akan bisa. Saya kenal semua pemimpin itu. Ya, saya kenal karena lama bergaul dengan saya. Jadi tidak beli kucing dalam karung. Lanjut. Ini Undang-Undang 45 tidak bisa presiden terpilih, berarti SBY tidak bisa. Nah, ini yang bapak-bapak tolong waspada. 62 juta lebih itu pemilih pemula itu umur segini. Itu mereka pakai gadget itu. Pakai itu. Jadi kami banyak monitor dari sana, dari pembicaraan itu dengan software intelligence tadi, kami bisa dapat dengan akurat bagaimana sekarang tren daripada anak muda. Lanjut. Ini yang kita tangkap. Ya. Kompas itu mengatakan 39% mereka mengingin itu masalah pemberantasan korupsi.
Kemudian mereka katakan kedaulatan ekonomi 34%. Ini yang buat mereka penting. Bill Lindell ini orang profesor emeritus dari Ohio University di Amerika. Dia katakan survei mereka, rakyat itu membutuhkan pemimpin yang jujur 54%. 54%. Kemudian yang kedua, cinta rakyat 24%. Baru bicara kapabilitas 12%. Menarik sekali. Kenapa? Ini menurut saya, analisa kami adalah antitesis daripada keadaan sekarang. Karena pemimpin yang tidak tegas, pemimpin yang tidak jelas, akibatnya lahir lagi. Oleh karena itu teman-teman caleg sekalian, kalau Anda nanti terpilih, kalau Anda nanti mau bicara calon ini, Anda bicara ini. Bicara tadi kepada kejujuran, bicara tadi kepada kecintaan pada rakyat, dan bicara pada kemampuan. Ini elemen penting, dan bicara dari masalah korupsi. Karena korupsi ini menjadi isu yang sangat sentral saat ini. Lanjut. Bapak-bapak sekalian, menurut undang-undang pemilu kita sekarang, ini hanya kalau parliamentary threshold itu hanya 3,5%. Kalau itu terjadi, kita lihat hanya 7-8 partai politik yang bisa lolos ke parlemen. Dengan catatan siapa dulu yang jadi calon PDIP. Sekarang PDIP itu menjadi faktor sentral yang menurut saya akan menentukan semua nanti pertarungannya. Dan 20% untuk menjadi calon presiden. Kalaupun Anda begitu populer, tapi Anda tidak punya presidential threshold 20%, Anda tidak qualified untuk maju jadi calon presiden. Nah, dari hasil survei yang kita kumpulkan di tahun 2013 sampai hari ini, kita lihat pertarungan itu demikian. PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, itu aja yang bermain, tidak lepas dari itu. Tapi skenario ini akan berubah nanti kita lihat kalau siapa calonnya, nanti akan kelihatan dari skenario yang depan. Lanjut. Kalau calon pemimpin kita lihat sejak Maret tahun lalu sampai hari ini, itu Joko Widodo itu selalu di atas dan far away di atas ahead daripada yang lain. Ada Prabowo, ada Bujang Bakri, yang lain-lain. Tapi jauh sekali perbedaannya kalau kita lihat di sini, misalnya yang